Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil presentasi kami teori kritis dari Theodor Adorno. Anggota kelompok Apriliani Firlia, Putri Febriana Firdaus, dan Prastu Heri Wibowo. Yang pertama yaitu biografi Theodor Adorno. Theodor Adorno lahir 11 September 1903, meninggal 6 Agustus 1969 pada umur 65 tahun, yaitu seorang sosiolog, filsuf, musikolog, dan komponis yang berkewarganegaraan Jerman pada masa abad ke-20. Pusat intelektual Adorno adalah bidang musik, sebagaimana ia mewariskan tradisi Yahudi dari ayahnya. Saat ia berusia 15 tahun, belajar di bawah arahan Siegfried Krauser dan menyelesaikan pendidikan di tingkat gimnasium. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Frankfurt untuk belajar sosiologi, filsafat, dan musik mulai tahun 1921 dan selesai pada tahun 1924. Dia lulus dengan tesis tendensi material dan normatik dalam fenomenologi Husserl. Pada 1959 memperoleh gelar profesor bidang sosiologi dan filsafat di Frankfurt. Penjelasan teori estetika. Dalam konteks studi komunikasi, estetika dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memahami kebahagiaan orang-orang dalam berbagai bentuk komunikasi tertentu. Studi estetika pada akhirnya akan menghadapi dua pertanyaan besar: apa yang orang-orang suka atau tidak suka ketika menghadapi suatu kebahagiaan, dan kenapa. Estetika yang hakiki menurut Fagin and Maynard bukan hanya terletak pada karya seni, namun sesungguhnya estetika dapat ditemukan dalam semua hal dan tidak semua orang akan menemukan estetika yang sama. Teori estetika Adorno berhutang budi pada pemikiran materialisme historis Karl Marx, terutama kemampuan kritisnya untuk mengubah dunia, bukan hanya menafsirkan dunia. Estetika Adorno bercirikan kritis emansipatoris. Estetika kritis versi Adorno mempertanyakan asumsi-asumsi dasar estetika yang selama ini menganggap peran subjek dan nilai karya seni itu ahistoris, lepas dari sejarah, budaya, politik, hukum, ekonomi, dan agama. Teori estetika Adorno tidak hanya musikologis dan kritik sastra, tetapi juga epistemologis dan aesthekisian. Kekhasan estetika Adorno terletak pada kritiknya terhadap budaya industri dan budaya industri massa yang menjadi pandangan umum di benua Eropa di awal abad ke-19 sampai dengan pertengahan abad ke-20. Estetika Adorno berkutat mempertanyakan kondisi-kondisi yang memungkinkan karya seni tertentu lahir dan tumbuh dalam periode sejarah tertentu, misalnya dalam periode sejarah barat di era industri. Nilai karya seni dan apresiasi penilaian atasnya tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan soal kondisi materialis, budaya, ekonomi, politik apa yang melandasi tercipta karya seni tersebut. Karya seni elitis, contoh musik klasik, diciptakan dan dilestarikan dalam konteks budaya borjuis. Sementara karya seni yang disebut kitsch lahir dan berkembang sebagai perlawanan terhadap karya seni elitis tersebut. Perlawanan didorong oleh munculnya budaya massal atau produksi massal. Komodifikasi seni. Dalam pemikirannya mengenai seni modern, Adorno menemukan dua poin refleksi bagi perkembangan seni. Apakah seni dapat bertahan pada dunia kapitalis akhir, dan apakah seni dapat berkontribusi terhadap transformasi dunia. Adorno menyatakan bahwa masuki masa imperialisme, seni akan masuk ke dalam industri
industri budaya. Seni akan berkembang namun dalam batasan-batasan standar tertentu. Seni akan dimaknai sebagai barang yang harus dijual dan menghasilkan profit, bukan lagi sebagai sarana refleksi dan ekspresi diri. Inilah yang dinamakan dengan komodifikasi. Komodifikasi merupakan perilaku memperjualbelikan barang sebagai cara untuk mencari keuntungan. Namun dalam komodifikasi memperjualbelikan barang atau jasa yang dasarnya pada bukanlah barang niaga. Menurut Adorno, industri budaya mencerminkan fetishisme komoditas dengan memakai konsepnya Karl Marx. Industri budaya membentuk selera dan kecenderungan massa sehingga mencetak kesadaran palsu dengan menanamkan keinginan mereka atas kebutuhan-kebutuhan palsu. Jadi komodifikasi seni itu semacam seni itu diibaratkan uang oleh para kapitalis sehingga seni itu dijual dan bertujuan untuk menghasilkan profit, bukan lagi sebagai refleksi atau ekspresi diri. Representasi estetika dalam buku Dialectic of Enlightenment, Adorno dan Mark Horkheimer. Estetika direpresentasikan secara berbeda oleh orang-orang. Dalam Dialectic of Enlightenment, Adorno menegaskan bahwa manusia telah memasuki masa industrialisasi budaya, di mana manusia telah lebih mementingkan nilai jual dibandingkan kebebasan berekspresi dan berefleksi sebagai bentuk kesadaran kritis manusia. Industri budaya ini menyebabkan terjadinya perubahan karakter dalam seni, yang tidak lagi dipandang sebagai high culture melainkan sebagai low culture karena nilai artistik yang direduksi menjadi nilai komersil. Artinya nilai awal seni yaitu nilai artistik itu direduksi menjadi nilai uang atau komersil itu menyebabkan menurunkan nilai atau karakter dalam seni itu sendiri. Teori musik pop. Menurut Adorno, musik pop dihasilkan melewati dua roda dominasi industri adat istiadat, yakni standarisasi dan individualitas semu. Standarisasi menjelaskan tentang tantangan dan permasalahan yang dihadapi musik pop dalam hal originalitas, autentisitas maupun rangsangan intelektual. Standarisasi menyalahkan bahwa musik pop mempunyai kemiripan dalam hal nada dan rasa antara satu dengan lainnya sampai dapat dipertukarkan. Sedangkan individualitas semu dijalankan demi membuat kabur individualitas rasa yang seharusnya hadir dalam diri individu ketika menikmati musik. Individualitas rasa adalah hal yang dihasilkan produk adat dalam mempengaruhi suasana individual. Demi mengaburkannya individualitas semu dibuat. Individualitas semu mengacu pada perbedaan-perbedaan dalam musik pop yang sifatnya hanya kebetulan. Adorno mencoba membandingkan hal ini dengan musik klasik dan titik temunya sebagai pembahasan mengenai standarisasi dan non-standarisasi. Musik klasik dinilai sebagai musik yang mampu menjelaskan fetishisme komoditas karena musik klasik seperti Beethoven yaitu musik serius yang menghindar dari komoditas. Musik klasik diasumsikan ada detail yang membuatnya berbeda satu sama lain serta dapat membangkitkan rasa individualitas warga. Sementara itu, ketidakhadiran detail dalam musik pop dimaknai sebagai kerangka, yaitu standarisasi terhadap musik-musik pop yang hadir dan menentang prinsip-prinsip liberalitas karena tidak diperbolehkan individu memilih musik yang variatif dalam musik pop. Namun demi memunculkan detail-detail dalam musik pop, kaum industri menciptakan individualitas semu, yakni membuat suatu kebebasan individu dalam memilih musik pop, tetapi kebebasan tersebut telah
standarisasi sebelumnya oleh elit-elit industri. Hal ini dinamakan kebebasan yang hadir karena standarisasi itu sendiri. Bagi Adorno, musik ideal bagi masyarakat adalah musik yang otonom, tidak dimanipulasi oleh kepentingan industri, serta kritis membaca realitas di masyarakat untuk kemudian menyerukan suatu transformasi masyarakat yang luas. Dalam hal ini, musik melahirkan makna sosial, yaitu meningkatnya dominasi atas pengalaman individual oleh kebutuhan kapitalisme industri. Presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.